子星，该你了。我说什么人能够做？多次闯入我军领晚辈有几句话想说。你怎么知道我心意？ Alright guys, balik lagi di channel Cok Santuy alias teman santuy dalam pembahasan alur cerita Solen 2 episode 124. Sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, kita rekap sedikit aja episode sebelumnya. Pasca kematian Dolo Wang Yiheng, King Huo Yu Hao lantas memberikan hadiah berupa susunan formasi alat roh pengintai udara 3000 meter sehingga bisa menjadi penelitian kerajaan Xinglo. Sampai akhirnya, ketika Yu Hao dan seluruh anggota menghadiri ruang pertemuan, seorang bawahan menyampaikan surat kabar bahwa kerajaan Tianhun dan sekte tubuh digempur habis-habisan oleh kerajaan Rio. Dengan adanya kejadian tersebut, Yu Hao lantas membagi tugas kepada Master Kerajaan Xinglo untuk memanfaatkan situasi. Sementara dirinya akan menerobos pegunungan Mingdo. Meski terbebas dari senjata meriam laser berkat adanya Tang Wutong, namun tanpa terduga menara Dewa Kematian menargetkan Tang Wutong, sehingga Yu Hao secara nekat mengorbankan dirinya. Terus gimana sih keseruan dan kelanjutan alur ceritanya? Penasaran ya kan? Jadi langsung aja simetriskan posisi rebahan, siapkan cemilan, inilah waktunya kita baku hantam. Meskipun Leontin skala terbalik berhasil menyelamatkan Huo Yu Hao, namun dampak serangan justru mengenai di Tian, sehingga mengejutkannya. Bagaimana mungkin senjata menara Dewa Kematian terbuat dari para jiwa mati? Sementara itu, menyadari kondisi tubuhnya kurang membaik, serta dihadapkan Master Alat Roh Kerajaan Rio, dan berniat untuk membalaskan kematian pemimpin mereka, Huo Yu Hao lantas meminta Tang Wutong mengulur waktu selama mungkin. Pasalnya dia akan menggunakan ruang spasial memanggil bala bantuan. Mendengarkan ucapan tersebut, Tang Wutong dengan cepat mengaktifkan teknik roh kelima raungan naga emas. Di saat Huo Yu Hao merapalkan formasi Necromancer, pasukan kerajaan Rio telah mengaktifkan senjata meriam laser untuk menargetkannya terlebih dahulu, sehingga memaksa Tang Wutong melepaskan roh kedua amukan naga membantai pasukan Master Alatro. Bahkan dengan mengandalkan tombak emasnya, Tang Wutong berhasil menghancurkan senjata meriam tersebut. Meskipun Tang Wutong berhasil melakukan tugasnya, namun hal mengejutkan benar-benar terjadi. Pasukan alat roh kerajaan Rio ternyata sudah mempersiapkan berbagai senjata perang militer dengan kekuatan tinggi dan mengepungnya dari segala arah. Tapi berkat kemampuan dimensi spektral yang digunakan Huo Yu Hao, Master bergelar Feng Hao Dolo Kekaisaran Xinglo akhirnya tiba di lokasi ini. Selain mengucapkan terima kasih atas bantuan King Yu Hao, mereka juga memintanya untuk menyerahkan urusan ini kepada mereka. Kemudian melepaskan teknik roh pelindung menggempur pasukan Rio. Bahkan seorang pelindung kerajaan alias Cenggang turut hadir membantu garis depan. Pasalnya misi kali ini lebih penting daripada hanya berdiam diri di kerajaan Xinglo, sehingga dia memimpin seluruh rekan-rekannya membantai pasukan yang tersisa. Meskipun kemunculan para master kerajaan Xinglo mengejutkan seorang komandan, serta mempertanyakan bagaimana mereka bisa tiba di lokasi ini, namun Nenek Guntur langsung menghiraukan pertanyaan barusan.
dia segera menggunakan teknik roh ke-8 ribuan sungai kehampaan untuk mengirim komandan pasukan ke sisi Dolo Wang Yiheng. 这次有10位分号斗罗主动。 Singkatnya, ketika Xuanji mengkhawatirkan lokasi puncak utama gunung memiliki alat roh berkekuatan tinggi, Hu Yuhao lantas memintanya untuk santuy aja. Pasalnya dia sudah memahami alat roh menara Dewa Kematian dari kemampuan deteksi spiritualnya. Jika tebakannya benar, menara tersebut dibentuk oleh para jiwa jahat. Meski pemahaman Yu Hao sempat mengejutkan Xuanji, namun dia mencoba untuk mengesampingkan hal ini terlebih dahulu, sehingga Xuanji memerintahkan Dolo Palu bersama Dolo Bintang untuk mengawal Yu Hao menuju puncak gunung menghancurkan menara Dewa Kematian. Sementara anggota lainnya menyebar ke segala arah membantai sisa pasukan Master Alat Roh dan Master Roh Kerajaan Ryu. 随清，该你了。 Hanya membutuhkan waktu yang cukup singkat, Dolo Bintang akhirnya berhasil membawa Huo Yuhao ke puncak gunung utama. Tapi Huo Yuhao merasa janggal dengan area tersebut, pasalnya tidak ada penjaga satupun di tempat ini. Belum sempat berpikir lebih jauh, rombongan Sekte Tang bersama Xuanji muncul di lokasi tersebut dan melihat bentuk sesungguhnya dari menara Dewa Kematian. Bahkan Dolo Palu berinisiatif melakukan serangan jarak dekat. Tapi... tindakan barusan jelas memancing kemarahan Dolo Dewa Kematian Ye Sisui. Dia lantas mempertanyakan siapa yang bisa menerobos penghalang mentalnya. Dan ternyata orang tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah King Baginda Huo Yuho, sang ahli kekuatan spiritual. Nah, dikarenakan menara Dewa Kematian memerlukan beberapa roh kuat sebagai roh utama untuk menjaga tempat ini, Ye Sisui berniat untuk mengambil roh mereka berlima, bahkan mengeluarkan 6 cincin roh 10.000 tahun dan 3 cincin roh ratusan ribu tahun, sehingga menandakan kekuatan Ye Sisui telah mencapai ekstrim Dolo alias limit Dolo level 99. Dolo Palu menjelaskan, selain naga suci kegelapan Long Xiaoyao, Kerajaan Ryu ternyata juga memiliki satu Master Roh di tingkat limit Dolo, di mana Ye Sisui mampu mengendalikan menara Dewa Kematian, sehingga menandakan dia merupakan seorang Master Alat Roh level 9 yang mendekati level 10. Dengan adanya fakta ini, serta di bawah tekanan mental Ye Sisui, Hu Yuhao mengatakan, dengan kekuatan limit Dolo setengah dewa, jika mendapatkan posisi tersebut, Ye Sisui akan menjadi seorang dewa. Itulah yang menjadi alasan Kerajaan Ryu sangat percaya diri dengan pertahanan pegunungan Mingdo karena adanya Ye Sisui. Di tengah-tengah situasi kepanikan tersebut, Dolo Bintang menyadari kalau wanita di hadapannya bukanlah penduduk asli Kerajaan Ryu, tetapi kenapa dia bersikeras membantu kerajaan tersebut. Selain menyadari perbedaan ras dan fisik, setelah para Master Roh Kerajaan Ryu mencapai level tertentu, kecepatan basis kultivasinya akan menurun drastis. Inilah sebabnya Kerajaan Ryu gak pernah memiliki seorang limit Dolo, sehingga botak pelontos beranggapan jika Ye Sisui berasal dari benua Dolo alias di benua yang sama, serta memintanya untuk mempertimbangkan segala hal dan kembali ke negara asalnya. Perkataan barusan membuat Ye Sisui naik darah. Pasalnya di benua Dolo tidak ada tempat bagi Master Roh jahat seperti dirinya. Terlebih lagi mereka semua sebagai Master Roh hanya bergantung kepada sifat ortodoks atau sebuah keyakinan yang dianggap benar dan berniat untuk membunuh setiap kali melihatnya. Jadi untuk apa sok tahu mengenai tentang negara asalnya? Dan tiba-tiba
晚辈有几句话想说。 Meskipun tindakan Yu Hao menarik perhatian Ye Shisui, serta mengetahui pemuda ini hanya berada di level spirit dolo dan berkali-kali menyusup wilayah pegunungan Mingdo, namun kekuatan mentalnya setara Feng Hao dolo yang merupakan jenius langka. Oleh sebab itu, Ye Shisui memutuskan Yu Hao menjadi orang terakhir yang akan dia bunuh. Bukannya gentar, Yu Hao justru dengan santuy memanggil Dewa Kematian sebagai senior Ye, sehingga membuatnya terpancing emosi dan tanpa terduga melepaskan serangan mental. Meski Dolo Bintang sempat memblokir serangan tersebut, namun pada dasarnya hal itu percuma saja, di mana Master di level limit Dolo sekaligus Master Alatro level 9 tidak perlu menyerang tubuh fisik mereka, melainkan bisa dengan mudah menggunakan ruang dan waktu membawa target ke area tertentu. Setelah membawa Yu Hao ke dalam menara kematian, Ye Shisui segera mempertanyakan bagaimana si pemuda tampan bisa mengetahui identitasnya. Pasalnya di benua Dolo tidak banyak orang yang mengenalinya. Sambil menyebutkan nama asli Dewi Kematian Ye Shisui, King Yu Hao juga memperkenalkan dirinya, sekaligus memiliki seorang guru bernama Master Mu'en. Di saat Ye Shisui terkejut-kejut bukan main, dan beranggapan jika Mu'en masih hidup sekalipun belum tentu mengenalinya, Wu Yu Hao kembali mengatakan hal yang sebenarnya. Naga Suci dan Ye Shisui adalah Master di era yang sama mencapai tingkat limit Dolo sebagai Master jahat, serta hanya dia saja yang bisa meyakinkan Long Xiaoyao bergabung dengan Sekte Roh Suci. Namun Yu Hao gak habis pikir bahwa Ye Shisui ternyata merupakan Dolo Dewa Kematian Kerajaan Ryo, sehingga dia meminta Ye Shisui untuk menghentikan tindakannya dan tidak membuat seluruh benua menderita akibat perang. Meski semua tebakan Yu Hao memanglah benar dan cukup cemerlang, hanya saja dikarenakan dia adalah murid Mu'en, Ye Shisui dengan sukarela mengampuni hidupnya. Tapi dengan syarat, Wu Yu Hao tidak boleh menunjukkan batang hidungnya lagi. Tepat di momen ini, mendengar suara Wu Yu Hao sama sekali tidak bisa melihat jelas berbagai macam struktur menara Dewa Kematian. Hal tersebut jelas memancing kemarahan Ye Shisui dan kembali melepaskan serangan. Ye Shisui menegaskan, dia langsung berubah pikiran setelah mendengarkan ucapan sebelumnya. Bahkan mengingat Mu'en udah meninggoy, sehingga membuat Ye Shisui jadi nambah kepo ngelihat ekspresi wajah Mu'en ketika ngelihat murid kesayangannya dalam situasi ini. Tanpa banyak cengcong dan melanjutkan ceramah ninjutsunya, Ye Shisui secara brutal menggunakan energi darah kematian untuk menyiksa Wu Yu Hao di menara Dewa Kematian. Tepat di momen ini, ketika dalam kondisi di ambang kematian, kalung liontin skala terbalik menunjukkan sebuah reaksi dan seolah-olah membakar seluruh jiwa Yu Hao, menghancurkan kekuatan darah Ye Shisui serta memancarkan aura merah pekat keluar dari menara Dewa Kematian. Melihat kejadian barusan tidak hanya mengejutkan Ye Shisui, tetapi juga para Masro Kerajaan Xinglo. Pasalnya bagaimana mungkin Yu Hao di tingkat spirit Dolo memiliki kekuatan tersembunyi setara limit Dolo. Nah guys, seperti itulah pembahasan alur cerita Donghua Sholen 2 episode 124-nya guys ya. Dan gak perlu Mimin jelasin lagi secara detail, semua alur cerita di episode kali ini benar-benar mirip seperti spoiler yang udah sering Mimin buatkan. Dan buat teman-teman yang penasaran gimana sih kelanjutan di episode 125, kalian bisa langsung klik link yang udah Mimin pin di kolom komentar ya guys ya.
Oke lah, makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Di sini Abang Frank, si ketua sekte, undur diri dulu. See you and bye. Bye. Never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake